Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami masih dapat beroleh kesehatan hingga pada saat malam hari ini. Begitu juga ya Tuhan, kami hendak melakukan acara pertanyaan yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami terima dan kami laksanakan ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 12 September 2020 yang lalu, jagat media sosial dihebohkan terutama bagi orang Batak dengan beredarnya video yang berdurasi kurang lebih 1,5 menit. Dalam video tersebut diunggah ke akun media sosial Facebook oleh akun yang bernama Parasian Simamora. Dalam video tersebut tampak seorang ibu yang melakukan pembakaran ulos, yang dia meyakini bahwa ulos itu menjadi penghalang persekutuan rohnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia beralasan bahwa ulos yang dulunya ia terima adalah suatu hal yang tidak baik. Bahkan dia menilai bahwa ulos ataupun adat yang dulu pernah dia lakukan berlawanan dengan kehendak Kristus. Nah, sekarang sampailah kita pertanyaan, sebenarnya bagaimanakah kita orang Kristen menanggapi adat istiadat ataupun kebudayaan? Bagaimanakah kita memandang adat sesuai dengan iman Kristiani? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk membantu kita dalam menjawab pertanyaan itu, ada seorang ahli atau teolog yang juga dia sebagai etikus. Jikalau dikatakan etikus adalah orang yang mempelajari mengenai etika. Teolog tersebut bernama Richard Niebuhr. Richard Niebuhr dalam bukunya yang berjudul Christ and Culture berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan proses aktivitas manusia yang mengacu kepada lingkungan dan peradaban masyarakat. Dalam teorinya dia berpendapat setidaknya ada 5 teori bagaimana hubungan Kristus dengan kebudayaan. Teori yang pertama adalah Kristus melawan kebudayaan. Dalam teori ini, orang Kristen diharuskan untuk memilih salah satu saja, tidak boleh melakukan keduanya.
Jikalau manusia harus mengikut Kristus, maka dia harus meninggalkan kebudayaan. Teori ini menuntut setiap orang Kristen hanya memfokuskan diri kepada keselamatan yang daripada Yesus saja. Lalu teori yang kedua ada Kristus dari kebudayaan. Nah, teori ini beranggapan bahwa orang Kristen dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada. Teori ini adalah teori yang mengajarkan bahwa menganggap pekerjaan manusia jauh lebih penting daripada kasih karunia. Lalu yang ketiga ada Kristus di atas kebudayaan. Teori ini ialah menjadikan Kristus di atas segala sesuatunya. Lalu yang keempat, Kristus dan kebudayaan dalam paradoks atau sejajar. Teori ini menganut dua sistem yang berlaku, yaitu di satu sisi orang Kristen harus menunjukkan iman Kristennya sebagai pengikut Kristus, dan di sisi lain juga harus mempertanggungjawabkan untuk melestarikan kebudayaan. Atau bisa juga kita lihat ini sebagai semacam ada indikasi mendua hati begitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, teori yang mengatakan bahwa Kristus mentransformasikan kebudayaan. Teori ini menyatakan bahwa kebudayaan manusia merupakan hasil transformasi atau hasil perubahan antara kehidupan manusia dalam kemuliaan Tuhan. Teori ini menyadari bahwa manusia tidak bisa terlepas dari budaya yang telah ada sebelumnya. Maka dari itu, Injil diberitakan untuk menyinari kebudayaan yang telah ada. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, hal inilah yang ingin kita lihat melalui nats khotbah kita pada malam hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Terlebih dalam minggu ini kita masuk topik yaitu melestarikan kebudayaan. Dalam nats ini bisa kita lihat bahwa bagaimana Yesus juga terlibat dalam adat istiadat atau terlibat dalam suatu sistem kebudayaan. Bahkan tidak hanya menghadiri pesta tersebut, Yesus juga turut campur tangan dalam pesta itu. Bagi orang Yahudi, jikalau dikatakan pesta pernikahan, ini merupakan suatu pesta yang besar, yaitu sebagaimana dikatakan pesta, pastilah tuan rumah atau hasuhuton yang melakukan pesta ini akan mengundang sanak saudara, kerabat maupun siapa saja yang patut diundang dalam pesta tersebut. Dan ternyata Yesus juga diundang dalam acara pesta tersebut. Maka dari itulah Yesus dan murid-muridnya juga hadir dalam pesta besar itu. Dan ibu Yesus juga, jikalau kita baca pada ayat 1 juga ternyata telah ada di pesta itu sebelum Yesus dan murid-muridnya hadir. Sesuai dengan tradisi Yahudi yang berlaku, jikalau pesta pernikahan biasanya akan dilakukan selama paling lama 7 hari. Sebagaimana yang dinamakan pesta, tentulah pihak tuan rumah atau hasuhuton akan mempersiapkan segala sesuatu yang penting bagi pesta tersebut, mulai dari makanan dan minuman, dekorasi dan lain-lain. Maka tentu akan mempersiapkan sedemikian rupa, akan mempersiapkan sebaik mungkin. Terlebih dalam hal makanan dan minuman. Tentunya setiap tuan rumah menghendaki agar pesta tersebut dilakukan berjalan dengan baik. Salah satunya jangan sampai makanan dan minuman yang telah disediakan tidak cukup. Karena jika sampai terjadi kekurangan, maka akan menjadi suatu kemaluan bagi yang melakukan pesta. Terlebih bagi orang kita Batak, totudo boy tabereng molo di akaparadaton molo attar hurang si panganan do si iniumon na dipatupa hasuhuton totu gabe dihatai doon ape dinadeba lunga adong sape martul bukus lau dibuan tu jabuna ape lak gabe hasuhuton ma na maila. Nah, dalam situasi yang seperti inilah juga Yesus yang hadir pada saat itu dan juga semua yang hadir, ada suatu terjadi kepanikan, yaitu kepanikan yang terjadi diakibatkan oleh karena
anggur yang telah disediakan sebagaimana anggur ini sebagai minuman pokok telah habis, padahal masih banyak lagi tamu undangan yang berdatangan atau masih banyak lagi tamu-tamu yang membutuhkan minuman anggur ini. Maka dari itulah Ibu Yesus datang kepada Yesus untuk meminta Yesus melakukan suatu perbuatan. Meskipun permintaan Ibu Yesus ini tidak langsung dituruti oleh Yesus. Karena jikalau kita membaca pada ayat 4, bisa kita lihat bahwa Yesus berkata, saatnya belum tiba. Dari sini bisa kita lihat bahwa semacam Yesus mengatakan ada indikasi bahwa belum saatnya dia untuk melakukan mujizat. Meskipun demikian, Yesus mau membantu untuk menolong hasuhuton atau tuan rumah. Yesus menyuruh agar pelayan pesta itu mengisi tempayan-tempayan yang ada dengan air sampai penuh. Dengan kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus, akhirnya Yesus dengan seketika air-air tersebut berubah menjadi anggur. Air-air yang diisi ke dalam tempayan tersebut berubah menjadi anggur. Bahkan jikalau anggur yang dibuat oleh Yesus itu rasanya lebih enak, jauh lebih enak dari anggur yang sebelumnya pernah ada pada ayat 10 dalam nats kita ini. Di patupa Yesus petadai dadalaho patenga-tengaon dirina nunga dipapatar debata hasangaponna marhite Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa Yesus ini bisa kita lihat bahwa adat istiadat ataupun kebudayaan tidak ditinggalkan atau tidak dimusnahkan jikalau kita mengikut Yesus, jikalau kita berada bersama Yesus. Malahan kita melihat bahwa seharusnya Injil menerangi kebudayaan tersebut. Sama seperti jikalau tadi saya mengatakan mengenai ibu yang membakar ulos, maka bisa kita lihat bahwa ini adalah suatu tindakan yang salah. Malahan kita harus memahami bahwa ulos itu adalah suatu warisan budaya yang kita harus juga lestarikan, tetapi harus turut dengan Injil Kristus. Hal inilah juga yang dilakukan Nommensen dalam pemberitaannya di Tanah Batak. Nommensen menyadari dengan pasti bahwa jauh sebelum kekristenan memasuki Tanah Batak, orang Batak telah menganut suatu adat istiadat yang berlaku. Bahkan adat istiadat inilah yang mengikat seluruh aktivitas orang Batak dan menjadikan adat istiadat ini menjadi hukum yang paling tinggi. Maka dari itu, Nommensen tidak serta-merta menghilangkan adat istiadat ini. Melainkan dia menerangi adat atau kebudayaan yang telah ada dengan Injil Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sehingga melalui pertanyaan kita malam ini, bisalah kita nyatakan bagaimana sebenarnya sikap orang Kristen terhadap budaya. Bagaimana kita memandang adat sesuai dengan iman Kristiani. Maka sikap orang Kristen memandang adat sesuai dengan iman Kristen berangkat dari teori yang dikatakan oleh Richard Niebuhr, ialah Kristus mentransformasikan budaya. Hal ini disebabkan adat Batak dulunya mengandung Hasipelebeguon jauh sebelum kekristenan memasuki Tanah Batak. Oleh karena itu, Injil harus menerangi adat atau kebudayaan yang berlaku pada saat itu. Apabila adat Batak dalam pelaksanaannya mengandung Hasipelebeguon atau penyembahan roh nenek moyang, maka orang Batak yang juga Kristen sudah seharusnya menolak dengan tegas pelaksanaan atau menjauhkan diri dari tindakan-tindakan seperti itu. Meskipun demikian, kita juga harus menyadari bahwa tidak semuanya adat istiadat atau kebudayaan orang Batak sebelum kekristenan masuk ke Tanah Batak semuanya mengandung hal-hal yang negatif. Ada juga hal yang positif. Jauh sebelum kekristenan masuk ke Tanah Batak, orang Kristen telah mengenal suatu sistem kekerabatan yang sangat kental, yaitu untuk saling tolong-menolong. Dan juga dalam orang Batak
telah mengenal dengan tidak boleh berzina atau melakukan perselingkuhan. Jikalau hal-hal ini dilanggar, maka adat istiadatlah yang akan menghukum, yang memberikan hukuman terhadap para pelanggar ini. Maka dari itulah sampailah kita untuk melihat bagaimana teks ini atau nats khotbah kita pada malam hari ini dalam kehidupan kita saat ini. Terlebih dalam situasi kita sekarang menghadapi pandemi virus COVID-19. Kita digiring menuju suatu budaya yang baru, suatu kebiasaan yang baru yang disebut dengan istilah new normal life. Tentu kita harus pahami bahwa pemerintah telah mengupayakan semua hal demi kebaikan rakyatnya. Maka dari itu, orang Kristen harus patuh terhadap pemerintah sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam Roma 13 ayat 1. Maka marilah kita bijak dalam menyikapi setiap anjuran yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita, agar kita mampu melewati badai pandemi virus COVID-19 ini sehingga kita selamat terhindar dari virus ini. Jikalau dulu kita jarang memperhatikan kebersihan tangan kita, maka sekarang kita harus membiasakan mencuci tangan. Jikalau dulu kita menganggap masker itu tidak penting, maka sekarang kita anggaplah masker itu sebagai hiasan wajah yang menyehatkan. Jikalau dulu kita jarang berolahraga, maka sekarang marilah kita rajin berolahraga demi meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan juga marilah kita mematuhi protokol-protokol kesehatan lainnya. Tuhan Yesuslah yang selalu memberkati kita, menyertai kita dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita bisa melestarikan budaya yang baik seturut dengan Injil yang telah kita terima. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pengetahuan yang baik bagi kami, agar firman-Mu ini menjadi tongkat pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar Engkau yang selalu mengajari kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami memohon pertolongan yang daripadamu dalam menghadapi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari mara bahaya virus ini, sehingga kami dapat selamat dan terhindar dari virus ini ya Tuhan. Begitu juga terhadap sanak saudara kami ataupun kerabat kami, setiap orang Kristen yang telah terkena virus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau bantu mereka dalam proses pemulihan, Engkau bantu memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat kembali untuk beraktivitas ya Tuhan. Begitu juga terhadap orang yang ataupun para perawat medis yang bertindak untuk mengobati orang-orang yang terkena virus ini. Engkau memberkati mereka dan memampukan mereka dalam melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga semakin banyaklah jiwa-jiwa yang tertolong melalui pekerjaan tangan mereka ya Tuhan. Di atas segalanya, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang tak luput dari dosa. Kami mohon ampun ya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami sehingga kami semakin layak disebut sebagai anak-anak dalam kerajaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.